Nah, sekarang teman-teman udah tahu manfaat dari brand collaboration di edisi sebelumnya. Sekarang di edisi ini kita akan membahas bagaimana strategi membangun kolaborasi yang efektif sehingga tidak boncos. Karena tentu kita ingin memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya buat kita dan juga untuk kolaborator. Jadi apa yang harus dilakukan agar ide brand collaboration ini bisa cepat dieksekusi oleh teman-teman semua? Ini ada 8 tips dari Foodies. Yang pertama, cari brand kolaborator. Apakah harus brand kuliner juga? Jawabannya tidak harus. Bisa jadi brand-brand nasional lainnya dari sektor yang non-kuliner sekalipun, seperti misalnya Telkomsel, atau produk-produk aparel seperti Erigo yang sekarang namanya sedang naik-naiknya nih, gitu ya. Itu bisa kita ajak, yang penting tujuan kolaborasi kita tercapai. Yang kedua, setting target kolaborasi. Diskusikan betul target kolaborasi ini, jangan sampai hanya heboh-heboh nggak karuan gitu ya, tanpa tujuan yang jelas. Cek lagi 5 tujuan di edisi sebelumnya. Yang ketiga, SOP dan pembagian tugas. Coba bahas dengan brand kolaborator, SOP apa yang harus dilakukan, tugas dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh kita dan juga oleh mereka. Semuanya harus dibuat secara tertulis dengan jelas, sehingga itu bisa dipedomani sampai dengan berakhirnya masa kolaborasi. Yang keempat, implementasi dan kontrol. Eksekusi sesuai dengan timeline waktu yang sudah dibuat dan lakukan kontrol secara berkala dampak dari kolaborasi tersebut. Misalnya dengan melakukan meeting update mingguan, supaya tahu perkembangan yang terjadi di lapangan selama proses kolaborasi berlangsung. Yang kelima, media exposure dan wow factor. Ini super penting nih, maksimalkan publikasi di kanal media yang dimiliki oleh masing-masing dari brand yang berkolaborasi ini, baik itu Instagram, Twitter, email, WA, semuanya diberdayakan untuk meningkatkan exposure menjadi seluas-luasnya. Dan tentu saja salah satu kunci untuk bisa mendapatkan efek viral dari kolaborasi ini adalah dengan memberikan wow effect. Dalam kasusnya Bakso Aceh Akang dan Nyambel adalah dengan memberikan bumbu-bumbu atau tema pernikahan antara Arif Muhammad dan Magdalena. Itu adalah kunci wow factor yang tidak bisa dielakkan oleh audiensnya. Yang keenam, evaluasi hasil kolaborasi. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dari kolaborasi ini benar-benar tercapai. Dalam hal ini, kedua brand harus benar-benar terbuka ya soal data dari pencapaian campaign yang dilakukan oleh masing-masing di kanalnya masing-masing. Yang ketujuh, improvement. Apapun hasilnya, pastikan kita selalu berpikir untuk melakukan improvement karena bisa jadi kolaborasi yang kita lakukan tidak selalu sukses. Jadi, selalu evaluasi dan pastikan perbaikan-perbaikan apa yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi berikutnya. Yang kedelapan, legal aspek atau perjanjian. Meskipun yang kita ajak kolaborasi itu adalah brand dari teman dekat kita misalnya. Semuanya harus tertulis, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkolaborasi. Jangan sampai ada hal-hal yang disesali atau yang kemudian bisa menjadi tuntutan di kemudian hari karena kita melakukan one prestasi atau dari pihak kolaborator kita. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.